Baik, Indonesia ini katanya memang seksi sekali, atraktif sekali. Indonesia strategis sebenarnya ya, bisa memainkan peran yang lebih strategis di tatanan global saat ini. Dan kita tahu terjadi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat, Trump 2.0 katanya sih lebih inward looking ya Bu ya. Trump ini seperti apa nanti efeknya ke tatanan geopolitik global. Ibu Koni sudah mempersiapkan PPT atau presentasi materi untuk kita semua, mungkin bisa dimulai dengan paparan dari Ibu Koni terlebih dahulu, silakan. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya diundang Bang Permata. Karena sebenarnya 2 minggu lalu tuh saya baru dari sini minta izin ke rektor. Jadi harusnya nggak boleh pergi lagi ke sini. Cuman karena dari Bang Permata nih judulnya menarik ya, How to Win Geopolitically, saya pulang langsung. Jadi ini demi Bang Permata nih judulnya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Permata Bank dan juga Ibu Koni. Oke, saya coba bawa slide karena agak susah bicara geopolitik itu kalau nggak pakai slide. Cuman jadi yang ini saya diikuti aja, saya nggak akan pakai klik ya. Mungkin next slide. Saya cuma mau ajak kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Leon Trotsky. Leon Trotsky itu sahabatnya Lenin. Dia pernah jadi Menlu, dia pernah jadi Menhan. Dianggap orang kedua lah setelah Lenin. Dia bilang, you may not be interested in war, but war is always interested in you. Jadi memang manusia itu udah lebih dari 4.000 tahun hidup dan menurut dia dan menurut kita semua harusnya negara itu harus benar-benar berpikir how to survive. Bagaimana kita harus memenangkan pertarungan karena di antara negara itu adalah hukumnya survival of the fittest. Siapa yang hebat dia yang menang gitu loh. Nah untuk itu apapun terkait negara itu harus survive, itu harus dilakukan. Utamanya menurut saya terkait ekonomi dan militer. Next slide. Ini saya bicara tentang dari dunia ada sampai sekarang itu sekitar 14.400 perang terjadi. Sudah sekitar 559 perang atau 560 kali tahun 61 ya dengan Ukraine sekarang dan Rusia. Sejak era Napoleon. Dan intinya banyak sekali korban, tapi saya nggak mau bicara perang seperti itu. Yang mau saya bicara adalah perang tentang teknologi. Saya mau bicara tentang perang science, perang knowledge gitu. Perang tentang bagaimana sebuah negara itu menciptakan kekayaan, itu bagaimana menentukan juga bagaimana dia berperang. Jadi hukumnya itu mesti jelas. Kemudian bagaimana di era sekarang itu informasi menjadi hal sangat penting dan juga kepentingan untuk kita kekuatan aliansi juga menjadi sangat penting. Next ini saya mau gambarkan. Tolong kita hayati ini posisi Indonesia. Kita itu posisinya keren banget loh. Negara kita tuh bisa jadi negara super hebat. Makanya di Permata bilang ya, kita akan percaya ramalannya PwC ya. Kita nomor 4 dunia tahun 2050 kalau nggak salah. Jadi pasti karena kita posisinya sangat strategis. Tapi ini ada beberapa hal yang saya mau bawa oleh-oleh dari Rusia. Next. Saya itu kebetulan di Valdai Club. Valdai Club itu adalah kumpulan para akademisi penasihat Presiden Rusia. Dan dia bilang di tahun 2002, dunia ini ada yang gak bener. Ada manusia sekitar 7,9 billion. Kenapa yang 6,9 itu dikontrol oleh yang 1 billion? Sebenarnya pertanyaan yang strike Putin itu. Kenapa ya 1 billion orang ini mengontrol yang 6,9? Makanya kemudian dia bergeser dan percaya dunia unipolar itu harus geser ke multipolar. Next. Dia bahas misalnya di kami itu bahas tentang bagaimana perang dulu dan sekarang, bagaimana tentang economic warfare yang terjadi, bagaimana tentang masalah energy food, kita bisa lihat waktu kasus Ukraina, kita bisa lihat bagaimana connectivity itu menghubungkan segalanya, tapi apakah ada global governance. Kemudian di value di dalam modern world itu adalah apa sih balance itu sendiri? Sebenarnya balance dari genuine equality itu apa? Itu harus menjadi pertanyaan semua negara sebenarnya. Dan bagaimana communication itu harus kita luruskan atau harus kita benahi di tengah chaotic world yang kita punya hari ini. Jadi kalau pertanyaannya how to win geopolitically, pertama manfaatkan keunggulan geografis. Kedua kita harus mampu negara ini memimpin secara regional dan global, harus memodernisasi ekonomi, harus berinvestasi tepat. Nah ini keren nih, ini kan di sini ada investor-investor nih. Harus berinvestasi tepat dan bagaimana adalah aspek sasaran dalam industri pertahanan juga mesti besar. Saya mau mengajak kita tuh percaya kepada negara kuat itu bagaimana militernya kuat, tetapi itu harus didukung oleh industri pertahanan yang kuat, sehingga kita membutuhkan science dan knowledge yang kuat.
Dan kita perlu mungkin know what kind of leadership. Jadi pemimpin yang tahu dia mau apa untuk negaranya dan bagaimana kemudian mampu menegaskan negara itu dalam sikap-sikapnya gitu. Di dalam paparannya Gubernur Lemhanas disampaikan bahwa kita ini kan negara maritim ya. Apa sih yang diperlukan negara maritim di abad ini? Kalau di abad 15 kan tentang age of exploration, makanya ada colonialism. Di abad 18-19 itu ada European imperialism. Tapi kalau di abad 21, bagaimana kita safeguarding the global supply chain? Next, coba kita lihat posisi Selat Malaka. Selat Malaka itu merahnya merah tua itu, dengan merah dotnya agak besar. Itu artinya transshipment incident di kita itu agak besar. Dan itu artinya kita tuh sedang diawasi banyak oleh negara-negara yang berkepentingan. Karena kalau ada terjadi apa-apa, dampak pada arus perdagangannya akibat gangguan jalur perdagangan global itu akan parah. Bagaimana juga akan berpengaruh kepada investasi langsung atau pada FDI. Bagaimana kemudian berdampak pada energy security dan food security. Bagaimana volatilitas pasar saham akan terganggu. Dan bagaimana masalah sosial, migrasi dan lain sebangsanya. Next. Nah ini nih. Cina tiba-tiba bikin BRI dan ini berpengaruh besar. Coba bayangkan bagaimana Cina itu ke daratnya yang jalur orange, ke lautnya yang jalur biru. Inilah Cina dengan keajaibannya mampu membangun BRI Hub. Dengan dia membangun ekonomi seperti ini, apa yang dia bangun? Ini. Next. Harus bangun tentara. Bayangkan tentara Cina itu di tahun 2010 dia sudah selesaikan PR Greenwater dia atau negara kawasan dia. 2020 dia sudah selesai menjadi penguasa negara kawasan. Di 2050 dia akan menguasai 2 samudra. Dan itu diimbangi Amerika Serikat yang merasa kok Cina jadi besar di militernya. Padahal dia wajar jadi besar militernya, orang dia mesti melindungi tadi perdagangan yang besar tadi juga gitu. Nah next slide. Jadi menurut saya kita juga mesti hati-hati. Kita mesti melihat kita tuh dikelilingi oleh negara-negara AUKUS, yaitu gabungan negara-negara dengan kepentingan yang saya bilangnya the Western atau the North Side atau the Global South Gang ya. Dan bagaimana baik SEATO, baik AUKUS, baik Quad, baik FPDA ini akan menjadi new SEATO. SEATO dulu untuk menghalangi komunisme, tapi kalau sekarang ini dia bisa membuat sebuah komitmen strategis untuk kepentingan mereka bersama gitu. Posisinya Indonesia mau gimana nih, gitu kan? Nah masalahnya adalah dalam kasus yang sekarang, di zaman sekarang, next slide, maka geopolitik konseptual evolusi itu terjadi. Artinya apa? Di dalam sebelum perang dunia dan proses menuju sekarang ini terjadi perubahan besar dalam teknologi. Dari mulai teknologi mekanisasi sampai ke internet dan sekarang sudah masuk ke teknologi AI, related technology. Nah, apa yang terjadi? Next slide. Tetap aja yang menguasai si 1 billion itu. Jadi kalau dipertanyakan nih, Indonesia memang udah benar yang dibilang Pak Prabowo, kita sekarang harus mengirim student-student kita yang terbaik untuk belajar ilmu-ilmu yang canggih itu, gitu loh. Nah, next slide lagi. Yang paling mengerikan untuk saya adalah sosial media sebenarnya. Saya bilang udah lama ya, karena saya ngajar di sekolah militer semua, Sesko AL, Sesko AD, Sesko AU, Sesko TNI. Saya bilang network centric operation di dalam civilian domain itu adalah weapon of mass destruction jenis baru. Media sosial. Kalau nggak percaya saya coba lihat nasib Presiden Putin. Presiden Putin itu tentang operasi militernya ke Ukraina, karena dia udah ngomong jauh-jauh dari 2007. Lu jangan maju, kalau lu maju itu border gue gitu, kira-kira gitulah. Tapi kan yang di framing seolah-olah Presiden Putin mau bangun imperialisme baru, pengen jadi SAR baru, pengen mengokupasi Ukraina dan lain sebagainya. Itulah kejahatannya atau atau penggunaan sosmed sebagai weapon of mass destruction. Saya harus beri contoh ini. Karena kalau kita percaya Indonesia itu akan jadi negara nomor 4 di dunia, pasti ini dimainkan. Kita nggak tahu nanti Pak Prabowo dicap apa atau diganggu apa gitu. Nah kembali kepada Presiden Putin, dia langsung melihat, oh kalau kayak gini caranya nih, gue mesti belajar dari Soekarno. Soekarno tuh bikin dulu non-alignment movement, tapi sekarang sepertinya kan nggak bersuara. Nah akhirnya Presiden Putin itu melahirkan menurut saya suatu hal yang keren setelah dia berhasil mendirikan BRICS dengan Cina dan kawan-kawan. Dia akan membangun apa yang disebut Global Eurasian Partnership Universalism Initiative. Jadi dia pengen balance tuh antara recap, CTO, NATO, The Quad dan lain-lain. Dia ingin bangun kekuatan nasional, interregional dan internasional inisiatif. Next. Nah disinilah sekarang saya bersyukur saya dari awal mendukung Presiden Trump. Karena saya melihat Trump itu malah sebuah warna baru buat dunia.
Karena dia akan berkonsentrasi lebih inward looking, lebih MAGA, make America great again. So American first gitu. Jadi tarif, sanksi dan lain-lain mungkin akan diberlakukan untuk mengurangi defisit perdagangan, tetapi dia mungkin akan lebih ke sektor-sektor seperti teknologi, juga telekomunikasi. Kemudian decoupling dari Cina pasti terjadi karena dia akan mendorong pemisahan ekonomi yang lebih besar antara Amerika dan Cina. Kemudian dia akan meningkatkan tekanan militer. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Dia akan bikin tekanan militer pada Laut Cina Selatan, pada Selat Taiwan, tapi dia akan lebih baik daripada Harris gitu. Menurut saya ya, makanya saya senang banget Trump menang. Saya nggak yakin Trump akan bikin tempat arena baru buat perang gitu loh. Kemudian dia punya hubungan yang baik dengan presidensi, dengan Presiden Putin, even dengan Korea Utara. Jadi dia tuh orang yang menurut aku diplomasinya tuh keren gitu loh. Direct aja, nggak usah kebanyakan basa-basi gitu. Udah, to the point. Jadi lebih gampang untuk kayaknya kita tahu dia mau apa gitu. Kenapa dia disebut Trump Kingship Effect? Karena dia menurut saya akan mengaktifkan konstitusi Amerika artikel 2. Di mana dinyatakan bahwa semua keputusan itu betul-betul di tangan presiden. Atau dia belajar dari Presiden Jokowi, saya nggak tahu juga. Nggak ada yang bercanda. Jadi dia pokoknya akan gunakan Trump Kingship itu. Dia akan mendukung AUKUS, dia akan mendukung The Quad pastinya. Tapi menurut saya dia akan membuat angkatan laut, angkatan udara kawasan itu jadi hebat. Harapan saya itu akan mendorong dua angkatan kita juga jadi hebat. Dan bagaimana kemudian dia akan mempertahankan semua tadi yang aliansi-aliansi tadi. Tapi intinya dia ingin bagaimana kepentingan the global north atau tadi negara-negara yang aliansi dia itu jadi kuat. Nah disinilah kita mesti melihat kunjungan Presiden Prabowo ya. Belum dilantik jadi presiden sudah ke Rusia diterima sebagai kepala negara. Diperlakukan, diterima di ruang untuk kepala negara, dikirimi mobil kepala negara, itu suatu hints yang sangat kuat dari Presiden Putin. Kemudian perjalanan ke Cina kemana-mana sekarang, itu menunjukkan non-alignment movement kita yang menurut aku keren. Saya bilangnya non-mediocre non-alignment. Jadi gini, jangan sampai disebut non-blok, jadi nggak ngeblok kemana-mana, malah nggak dapat blok apa-apa. Gitu. Tapi bloknya kayak gini nih, semuanya didatengin, kita bisa dapat apa dari situ gitu. Nah, kenapa saya rasa itu penting kunjungan Pak Prabowo? Next slide. Karena dia pasti harus menjaga dan orang Indonesia semua harus menjaga, termasuk semua negara ASEAN menjaga, jangan sampai terjadi perang Taiwan. Kalau perang Taiwan terjadi, ini gempa bumi besar dunia. Karena apa? Kalau kita bicara soal perang Ukraine dan perang Rusia, itu hanya bicara tentang 1,7 triliun US dollar dampaknya. Cina dan Taiwan kalau perang, we are talking about 13 triliun dollar. Artinya kalau saya bilang efeknya bisa berapa kira-kira 6 kali lipat lah. Kan mengerikan. Makanya dengan segala upaya nih kita jangan sampai terpancing oleh apapun, apalagi oleh sosial media, untuk menabrak-nabrakan Amerika dan Cina. Karena juga di negara kita harus kita akui di kawasan ini next, kita tuh ada tendensial security aspek yang menurut saya agak parah ya. Kita itu kayak dipaksa, kayak dicuci otak oleh negara barat bahwa ancaman itu cuma Cina. Bahwa perang itu hanya akan ada di Taiwan. Bahwa Laut Cina Selatan pasti meledak karena keinginan Cina. Jadi kalau Cina gitu. Padahal enggak loh. Banyak sekali negara-negara NATO yang sudah ada di kawasan. Dan itu yang menurut saya kita mesti sadar supaya tidak terpancing untuk anti-China. Betul kita mesti hati-hati tapi jangan sampai anti. Next, ini saya contohin satu aja. Ini Perancis. Perancis ini kayaknya diem-diem aja. Gak kedengeran dia ngomong apa-apa. Lihat kekuatan pertahanan yang dibangun di kawasan. Bayangkan itu semua kalau yang gambar pesawat ya berarti udah siap pesawat tempurnya. Kalau ini gambaran sederhananya. Semua udah standby itu. Kawasan kita tuh udah dibagi oleh Perancis. Kalau udah Perancis begini pasti diikuti UK, diikuti oleh negara-negara ex-kolonial lain. Jadi artinya ini lebih mengerikan. Kalau saya sih lebih ngeri daripada Cina. Nah next, makanya kita ini harus mendukung bagaimana sekarang Presiden Prabowo ini betul-betul mewujudkan visi negara maritim yang beneran lah kira-kira gitu. Jadi bagaimana semua tuh kita akan capai dan apa caranya? Next. Menurut saya itu ada do and don't aspek dalam security kalau kita mau menjadi negara nomor 4 dunia. Pertama kita wajib memperkuat pertahanan maritim dan dirgantara. Pasti karena kawasan sedang ke sana kita harus ke sana. Kemudian membangun kemitraan strategis. Ketiga membangun industri pertahanan. Jadi kalau ada yang sekarang tiba-tiba mau bisnis apa ya? Kita bisnis industri pertahanan. Kemudian konsentrasi berperan aktif dalam keamanan regional. Jadi jangan lagi ngomong Indonesia mesti begini enggak. Kawasan mesti gimana. Kemudian mendorong kebijakan yang membangun ketahanan.
Kenapa saya end up ada di Rusia, menjadi guru besar di Rusia? Karena saya lihat negara ini sakti ya. Karena 22.000 sanction. Bayangkan, 22.000 sanksi dari mulai Swift Code-nya sampai binatang, sampai pohon kena sanksi. Dia baik-baik aja tuh. Nggak ada yang curhat presidennya, nggak ada yang apa, tapi survive. GDP-nya malah naik sekarang. Karena dia jelas membangun BRICS, berteman dengan Cina, dengan kawan-kawan itu, dan apalagi sekarang mau membangun Global European Partnership. Next. Nah, yang jangan sampai kita lakukan adalah berkonsentrasi terlalu kuat pada angkatan darat. Karena menurut saya kita harus lebih ke luar ya, karena kita mesti bermain di kawasan. Lalu jangan sampai kita mengabaikan teknologi terkini, cyber dan AI. Juga jangan hanya pada pseudo industri pertahanan, yaitu industri pertahanan yang semu, yang bisa bikin kapal perang tapi nggak bisa bikin panci misalnya. Gayanya aja bisa bikin kapal perang. Kemudian jangan sampai juga defense budget itu keluar tanpa dihitung betul. Karena next, ini loh kalau mau lihat Indonesia kalau menjadi negara nomor 4 dunia ya kita mesti punya ini. Teknologi kuncinya, ini nggak bisa ditawar. Karena pasti yang mengancam kita banyak. Gitu. Nah, Indonesia sama mana jangan dong, nanti dibocorin, nanti jangan membocorkan rahasia negara. Next. Tapi saya mau singgung ini dikit deh, next slide. Jadi pernah ada yang ribut gini, Bu Koni kan dulu anti Pak Prabowo. Saya nggak pernah anti Pak Prabowo. Saya pernah koreksi Pak Prabowo saat Menteri Pertahanan ketika 1760 triliun itu tidak mau dibelikan hal-hal yang saya mau ini gitu. Karena dengan negara sebesar ini kita nggak bisa pakai barang bekas. Kita nggak bisa barang yang sudah expired. Kita mesti, karena gini, perang sekarang itu kekuatannya di sini, space weapon, di precision weapon, di rapid global strike hypersonic weapon dan lain-lain ini. Jadi nggak benar-benar sudah silakan keluar negara mau 1760 triliun berapapun juga, tetapi harus yang barang-barang yang secanggih ini. Jadi itu yang mesti dipahami. Jadi kalau kita akademisi mengkritik itu bukan memanas-manasi, tapi membuat negara itu ada yang ngawal, kira-kira gitu lah. Nah sedikit lagi ya, saya cuma mau ngomong bahwa next. Jadi menurut saya penting juga kita bicara tentang investasi, tentang kemandirian industri pertahanan. Karena nggak mungkin Indonesia ini sekarang nggak mandiri, apalagi kalau kita lihat hubungan kita dengan Rusia, dengan Amerika gitu kan. Kita punya sejarah bagus lah untuk pembelian senjata. Apalagi dengan Rusia, harusnya itu terus dikuatkan sehingga transfer of teknologi itu terjadi. Karena tanpa adanya, menurut saya ya, bukan karena saya di dunianya pertahanan, tetapi yang paling cepat memaksa teknologi berubah adalah kalau hubungan dengan militer. Karena dia selalu tercanggih. Next, mungkin kita bisa sarankan Presiden Prabowo, ASEAN apakah betul tidak boleh bikin aliansi? Mungkin nggak semacam aliansi, tapi bagaimana security cooperations atau patrol bersama terus dibangun. Karena itu akan mendikitkan kemandirian keamanan kita nggak bisa ditekan oleh negara-negara lain yang dari luar kawasan. Kita juga bisa mengukuhkan peran ASEAN dan lain dan sebagainya. Jadi ini satu opsi yang menurut saya mesti dipikirkan. Advokasi yang lagi yang mesti dipikirkan adalah next lagi, BRICS. Kita mesti hargai kemarin Menlu kita yang baru sudah di Kazan bicara kita akan gabung dengan BRICS. Tapi ini perlu bukan cuma ucapan Menlu. Realisasinya gimana nih gitu, harus cepat. Karena sekarang mungkin Malaysia bisa nyusul kita. Karena Malaysia tuh aktif sekali sekarang untuk ikut gabung BRICS. Kenapa kalau kita untung kalau gabung BRICS? Pertama akses kita akan lebih besar mendapatkan dana NDB misalnya. Kemudian diversifikasi perdagangan akan kuat. Promosi mata uang lokal, ini menjadi penting karena kekuatan Rusia salah satunya dengan BRICS itu adalah promosi mata uang lokal. Kemudian dukungan modernisasi akan terjadi dan bagaimana cita-cita kita nih multipolaritas akan terbangun dan kemitraan SDA kita terwujud selain juga bagaimana kita mampu lebih berperan dalam dunia gitu. Nah tapi ada tantangan. Dan saya rasa nggak fair kalau tantangan itu hanya dibebankan kepada kepala negara dan kabinetnya ya. Meskipun kita menuntut sangat kepala negara dan kabinet untuk berkonsentrasi. Karena gini, kita juga nggak boleh terlalu tergantung pada Cina. Karena kita tetap harus bicara tentang kedaulatan ekonomi. Kemudian resiko geopolitik katanya ada. Nah itu harus kita ukur benar. Kalau kita gabung dengan BRICS apa sih resiko geopolitiknya. Kemudian bagaimana keterbatasan institusional dan struktural di dalam negeri yang harus kita percayakan akan segera dibangun untuk menegaskan pengaruh kita mampu gitu menghadapi ini semua. Tantangan koordinasi kita mesti bantu juga supaya itu bisa terwujud. Bagaimana juga tantangan perdagangan mata uang lokal. Ini nggak mudah tetapi pasti bisa. Kalau saya percaya kalau kita yakin harusnya sih bisa. Buat saya itu sederhana ya.
Kalau ada negara seperti Rusia bisa dihajar demikian parah dari segala faktor, bisa survive, masa kita enggak gitu? Harusnya bisa lah. So ini mungkin selesai saya terakhir, saya cuma membayangkan, ini yang disebut dalam rapat saya kemarin dengan Presiden Putin 2 minggu lalu, inilah sekarang BRI yang akan menjadi the Greater Eurasian Partnership. Udah bukan lagi BRICS. Jadi kalau kita sekarang meninggalkan ini, kita tuh akan tertinggal dari dunia yang baru tadi saya sebut. Next lagi, dan kenapa Eurasian menjadi penting? Karena ada pengaruh di situ ada pengaruh ASEAN, CIS, IAU, dan yang paling penting Shanghai Cooperation. Ada negara-negara hebat di situ ex-Soviet, ada Belarus sekarang misalnya dengan Presiden Lukashenko yang sangat tegas mengarahkan negara seperti Putin. Ini slide saya terakhir. Next slide. Ini cuman agak peringatan buat kita semua. Indonesia itu posisinya kuat, tapi untuk menang dalam aspek geopolitik dan geoekonomi, kita itu harus punya tindakan yang jelas dan tegas. Jadi lebih mudah dibaca gitu. Kayaknya sekarang tuh non-blok tuh kita mau kemana ya gitu. Itu kayaknya udah harus lebih tegas saja. Bahwa kemudian berguna dalam mempertahankan kedaulatan ya, tapi juga jangan sampai membuat kita kehilangan peluang. Dalam aspek ekonomi, teknologi, keamanan, dan apapun yang bisa membentuk masa depan negara. Dan kemudian kita kurang penguatan dalam diversifikasi ekonomi dan inovasi teknologi. Oleh karena sekarang apapun yang berbau itu harus kita dukung. Kemudian kita harus lebih membentuk apa sih keamanan regional dengan tadi udah cerita ada ini ada itu. Karena dengan kita berperan secara regional itu pasti mendukung juga dunia lebih memperhatikan dan menimbang gitu. Kita tuh bukan jagoan kandang gitu. Nah kemudian kita mungkin kurang menggunakan pengaruh kita dalam ASEAN. Mari kita dorong agar ASEAN bisa kita jadikan kendaraan. Dan sekali lagi kita mungkin harus menghilangkan resiko bahwa memang menjadi negara non-blok itu bagus. Tetapi kita nggak boleh pasif. Kira-kira itu. Saya kira itu aja yang mau saya sampaikan kalau ditanya untuk how to win geopolitically. Tapi nggak tahu ya, saya kayaknya udah film kalau mau dilihat nih. Kita lihat sebentar deh. Ini sebagai penutup aja. Ada di slide-nya? Harusnya ada. Udah, yang kurang cuma 2. Belum ada Presiden Xi Jinping, belum ada Presiden Prabowo. Mari kita wujudkan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Koni. Wah, langsung semangat kita semua ya. Baik, saya ke Pak Arief dulu Pak. Kalau menurut survei dari EY tahun lalu ini disebutkan kalau 99% pemimpin perusahaan itu secara aktif mempertimbangkan risiko geopolitik bagi perekonomian dan juga minat investasi. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mulai dari posisi Indonesia dulu ya, karena saya rasa semua pemimpin dan juga manajemen dari semua perusahaan itu memikirkan posisi Indonesia di tengah geopolitikal ini. Ekonomi Indonesia ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini tergantung terhadap ekonomi China dan ekonomi Amerika. China merupakan salah satu kita punya trading partner terbesar selama mungkin dalam 5 tahun terakhir. Nah kenapa saya pikir ini sangat penting? Karena Indonesia ini pertama kita adalah pengekspor komoditi. Saya mungkin harus memberikan sedikit kredit juga kepada Pak Jokowi bahwa apa yang dia telah lakukan dari hilirisasi segala macam itu telah membantu untuk meningkatkan ekspor kita. Tapi kenapa ekonomi Amerika ini menjadi sangat penting buat Indonesia meskipun mereka bukan salah satu trading partner ataupun investasi di Indonesia. Karena Indonesia ini secara keuangan dan juga likuiditas dan yang kita bicarakan adalah market deepening, financial market deepening, sangat tergantung yang namanya fund flow. Perubahan ataupun movement dari dana-dana yang ada di dunia ini. Dan sekarang dengan teknologi dan segala macam dan sangat gampang itu dalam waktu second aja udah bisa pindah gitu. Itu yang terjadi di Indonesia.
Makanya Indonesia ini sekarang at the mercy of ekonomi global dan juga fund flow. Ya. Nah kalau menurut saya apa yang akan terjadi dan pemimpin-pemimpin ini berpikir bahwa pertama dampak yang paling terbesar adalah volatilitas. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai salah satu pemegang ataupun juga businessman ataupun manajemen harusnya mengerti namanya bagaimana mengukur resiko berdasarkan volatilitas. Ini menurut saya sangat penting dan banyak orang yang menurut saya agak sedikit overlook bahwa volatilitas ini penting. Kadang-kadang ada orang yang mempunyai istilahnya nafasnya panjang atau nafasnya pendek. Dan mereka kadang-kadang tidak tahan melihat volatilitas yang segitu tinggi. Itu yang menurut saya menjadi dampak dari geopolitikal yang sekarang ini terjadi untuk secara tidak langsung ataupun langsung dampak terhadap perusahaan-perusahaan ataupun manajemen. Mungkin saya stop di situ dulu karena banyak yang bisa saya ceritakan. Tapi menurut saya itu kalau Bapak Ibu mengerti posisi Indonesia secara ekonomi seperti apa. Dan kemudian dampak dari volatilitas itu bagaimana cara mengukurnya. Supaya kesinambungan dari bisnis-bisnis Bapak Ibu sekarang ini dengan segala macam perubahan ya begitu komoditi, currency, investasi ataupun suku bunga bisa dimitigasi dengan baik. Ya, menurut saya itu. Pak Arief, berarti kalau boleh saya simpulkan juga dari sesi sebelumnya dan apa yang Bapak katakan, sebenarnya berarti Indonesia ini lebih tergantung terhadap China ketimbang USA? Secara ekonomi, secara ekspor impor iya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat rupiah, itu dampak terhadap Amerika. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir uang dari seluruh dunia ini semua balik ke Amerika. Dan kita pikir awal tahun, wah uang kayaknya mau balik lagi ke Indonesia nih. Kita sudah melihat data-datanya bahwa fund flow mulai balik. Tapi dengan adanya pemilihan Presiden Trump ini, tiba-tiba dalam 2-3 minggu terakhir uang balik lagi. Dan bisa melihat dampak terhadap rupiah. Nah, kita bisa melihat dampak rupiah ini sebagai temporal atau permanen. Tentunya Indonesia ini seperti yang Ibu Koni bicarakan, Pak Prabowo ini butuh yang namanya 2 hal menurut saya. Domestic stimulus dan investment. Makanya beliau akan istilahnya sering marketing ke luar negeri untuk memberikan assurance bahwa dengan dia sebagai pemimpin Indonesia ini bisa memberikan yang namanya stability. Baik itu secara hukum, secara ekonomi, secara legal, dan juga secara yang kita bicara yang namanya izin dan licensing. Itu menurut saya sangat penting dan beliau sangat tahu. Beliau ini bukan orang kemarin gitu ya. Tapi apa yang beliau telah lakukan menurut saya yang sekarang ini beliau telah lakukan dari setelah sebulan ya. Adalah stabilitas. Karena ini sangat penting. Dengan dipilihnya Ibu Sri Mulyani kembali untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan dia merangkul segitu banyak wakil menteri dan menteri untuk memvalidasikan semua koalisi pendukung beliau. Menurut saya beliau tahu bahwa stability ini sangat penting untuk 3-6 bulan ke depan. Setelah itu kita baru bisa melihat apa yang bisa jalan dan dia bisa jalan dan beliau menurut saya akan selalu melakukan review dengan secara periode gitu. Jadi itu menurut saya yang akan dan yang diperlukan kita waspadai ya selama 6 bulan ke depan. Domestic stimulus dan investment ini yang kita perlukan dan tadi kita perlu melihat dalam 3-6 bulan ke depan bahwa ada stabilitas di Indonesia. Kalau kita lihat terpilihnya Trump, tadi Bu Koni juga sebutkan bahwa Trump ini inward looking, make America great again. Apakah ini artinya akan menurunkan tensi geopolitik? Pasti, karena sekali lagi kecenderungan Biden misalnya. Itu sangat outer-looking. Sekarang pernyataan dia sekarang udah selesai, sebenarnya udah gak bisa kasih statement hebat, dia masih bikin statement yang demikian keras ya. Nah kalau saya bilang Trump itu akan sangat konsekuen dan menurut dia pertarungan ini kan berat ya. Saya malah yakin sebenarnya Trump itu akan jadi presiden itu mungkin saya masih setengah yakin sebelum Elon Musk masuk. Tapi ketika Elon Musk masuk saya yakin betul. Karena tadi yang dia gunakan adalah teknologi udah tinggi sekali. Belum lagi kalau kita kawinkan dengan neuroscience gitu. Makanya saya by the way suka sekali nih Presiden Prabowo udah panggil profesor ahli neuroscience. Itu gak main-main, itu sebuah ilmu yang susah dijelasin tapi it's there and then it's going to change your mind even you don't realize gitu. Nah MAGA menjadi penting karena tadi Amerika akan sibuk memperkuat dirinya sendiri. Sehingga menurut saya dia akan menenangkan lawan-lawannya atau yang dianggap lawan-lawannya.
Dan tadi seperti saya sampaikan, dia bisa berkomunikasi langsung. Jadi itu dia akan dengan mudah menyampaikan itu. Yang kedua, bagaimanapun efek Timur Tengah ini berat ya. Betul tempatnya jauh dari kita, tapi efek Timur Tengah itu parah sekali ke kita kalau sampai ini terus berkelanjutan. Saya sangat hormat kepada Trump ketika dia berhasil mendirikan atau mengeluarkan Abraham Accord. Sekarang Abraham Accord lagi berantakan nih karena lagi perang terjadi lagi. Tetapi saya yakin betul dia akan segera mengeluarkan Abraham Accord 2 dan 3. Sehingga tadi kekhawatiran perang Timur Tengah itu berkelanjutan akan hilang. Kemudian yang saya paling amit-amit nih nok-nok nih ya. Jangan sampai pindah ke Laut Cina Selatan. Jangan sampai pindah ke Taiwan. Karena kalau sampai tadi pindah ke Taiwan kolaps kita. Udah pasti itu berat, udah berat sekali lah dunia. Gitu. Dengan dua pemimpin yang punya pemikiran apa yang diperlukan oleh pelaku bisnis ini adalah stabilitas, tensi yang turun. Seperti ini apa sih efeknya kalau saya ke Pak Arief? Apa aja Pak isu-isu geopolitik yang saat ini jadi perhatian atau dipantau, dimonitor oleh pelaku pasar secara intens? Oke, mungkin Bapak Ibu udah sedikit menyikapi kita punya presentasi agak sedikit deg-degan gitu Bu ya. Enggak lah, harus positif lah. Ya ini sekarang saya mau sharing mengenai the positif gitu dari geopolitical ini. Pada akhirnya adalah ekonomi. Dan Bapak Ibu sekalian sudah melihat bahwa dampak inflasi terhadap negara-negara di luar Amerika Bu ya, itu sangat merugikan. Amerika sendiri sudah tahu nih dengan dampak inflasi yang tinggi secara tinggi ini, saving rate mereka itu sudah mulai turun. Jadi saving rate mereka itu sangat naik dulu waktu karena COVID, semua orang tidak bisa keluar jadi saving rate mereka tinggi. Dampak inflasi itu tidak terlalu membebani dari segi keuangan. Tapi sekarang udah mulai turun nih. Default rate untuk beberapa properti dan juga kredit card agak sedikit creeping up meskipun masih dalam level yang masih sangat rendah. Jadi Amerika ini tahu nih bahwa suku bunga ini tidak bisa bertahan tinggi terlalu lama. Meskipun dengan tarif, dampak inflasi itu mungkin turunnya tidak sedrastis sebelum Trump naik jadi presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya cukup yakin bahwa apapun yang terjadi dengan geopolitik, bahwa suku bunga itu akan turun. Mungkin pace-nya tidak secepat apa yang kita tanggapi dalam 3-4 bulan yang lalu, tapi trennya tetap akan turun. Jadi itu menurut saya yang cukup positif untuk market seperti Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah rupiah. Saya tidak mau memberikan satu janji ataupun promise, tapi memang rupiah ini menurut saya akan under pressure-nya dalam 3-6 bulan ke depan ini tetap akan terjadi. Balik lagi kita harus menunggu bagaimana stimulasi dari pemerintah dan juga apa nih investment yang Indonesia bisa masuk. Tapi keadaan Indonesia ini secara balance sheet jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Gitu. Ya. Makanya rupiah ini masih bisa didefend oleh Bank Indonesia. Kalau kita melihat FX reserve Indonesia juga sekarang udah 151 billion. Jadi Indonesia punya yang sedikit namanya safety net untuk menanggapi ini. Dan menurut saya dengan adanya Sri Mulyani dan Peri Warjio, mereka sudah cukup banyak asam garam lah mengalami situasi seperti ini. Tapi Bapak Ibu sekalian ingin saya sampaikan juga, pelemahan rupiah itu bukan sesuatu yang negatif. Kita harus melihat secara relatif. Kalau kita melihat dengan trading partnernya Amerika atau Cina, Indonesia ini masih cukup baik. Gitu. Yang penting adalah depresiasi rupiah ini bisa dimitigasi dengan growth dan stabilitas. Kalau itu terjadi dalam 6 bulan, 12 bulan ke depan, saya yakin market akan balik dan juga growth akan balik. Jadi itu menurut saya yang kita harus waspadai dalam 3-6 bulan. Tapi balik lagi, the positive impact yang saya ngelihat dari geopolitical ini adalah bahwa suku bunga trennya masih akan bisa turun. Masih akan turun ya Pak, mungkin tidak seagresif siklus yang kita ekspektasikan sebelumnya. Karena terakhir CPI angka rilis juga pick up lagi ya Pak, 2,6% di US. Kalau demikian nih Pak, dengan apa yang tadi Bapak katakan, apa yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan investasi portofolio kita Pak? Ya. Jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu ada 4 aset classes yang mungkin Bapak Ibu lihat setiap hari ini. Pertama adalah rupiah. Ini rupiah ini memberikan segala macam confident untuk berinvestasi. Rupiah.
Yang kedua adalah komoditas. Mungkin Bapak Ibu sekalian melihat harga minyak dan juga harga emas. Ya. Mungkin turunan metal yang lain Bapak Ibu lihat mungkin tidak terlalu updated tapi itu juga cukup penting untuk Indonesia. Yang ketiga adalah obligasi dan saham. Ya. Menurut saya yang paling cukup menjanjikan dan juga memberikan imbal hasil yang cukup baik dengan volatilitas, balik lagi volatilitas yang terukur adalah obligasi. Ya. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu masih punya sisa untuk investment, ya mungkin komoditi tapi selektif Pak. Ya. Komoditi ini istilahnya akan sangat volatile. Geopolitical ini sehari bilang membaik, besok bisa tidak baik. Hari ini oil price turun, besok bisa naik lagi. Tidak ada satupun analis yang jago di dunia pun bisa mempredik harga oil prices akan berapa dalam 3 bulan ke depan. Ya. Jadi saya juga tidak mau memberikan janji-janji bahwa saya pikir oil price akan turun, akan naik. Karena geopolitical ini menurut saya masih sangat liquid dalam 3-6 bulan ke depan. Saham menurut saya tantangannya cukup berat. Tapi apa yang terjadi sekarang di saham ini sudah memprice in namanya yang terjadi ataupun resiko yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau melihat saham itu indeks itu bukan 7.200, mohon maaf. Menurut kami indeks itu sekarang tuh 5.800. Karena Bapak Ibu sekalian tahu ada beberapa saham yang menurut kami secara fundamental dan secara investasi tidak bisa kami lakukan. Kalau kita exclude itu saham, indeks ini sebetulnya tidak naik seperti yang kita lihat di koran-koran. Indeks itu hanya 5.800. Ya. Jadi harga segini tuh menurut saya cukup murah untuk indeks. Tentunya Bapak Ibu sekalian harus melihat strategi-strategi investasi dari beberapa MI. Kami value investing, ada beberapa yang momentum. Jadi ada beberapa strategi-strategi yang Bapak Ibu bisa melihat dan juga bisa mempelajari. Tapi untuk kami sebagai value investor, kita melihat bahwa indeks itu sebetulnya di 5.800. Dan menurut saya secara valuasi dan secara resiko kita melihat sudah memfaktor semua yang mungkin saya nggak bilang 100% lah. Mungkin saya rasa 60-70% resiko dari volatilitas, geopolitik, rupiah yang melemah, suku bunga yang turun tidak terlalu besar di harga sekarang. Ya, terima kasih. Oke, saya lihat ada materi dari Ashmore ya Pak, mau ditampilkan? Ngobrol aja ya? Oke, karena udah kepancing soal percuanan saya lanjutin boleh ya? Baik, kalau di equity sendiri dari Ashmore lihatnya ada value di mana yang belum ke-unlock sama market, mungkin kita bisa masuk duluan ya nggak? Ya, gampang ditanya usah dijawab ini. Balik lagi saya ingin menekankan posisi Indonesia sekarang bahwa ekonomi kita masih tergantung terhadap geopolitical dan juga fund flow. Ini fund flow ini emang susah dipredik nih. Akan kemana dan kapan akan balik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau kita balik ke domestik nih sekarang nih, ini domestik pun ada tantangannya. Dan ini juga mungkin kalau Ibu Koni bisa bicara dengan Pak Prabowo nanti sore atau gimana, tolong beritahu ke beliau. Belum pulang. Ya. Tolong beritahu ke beliau bahwa memang purchasing power untuk middle to low end ini turun besar. Kita bisa bilang ini akibat pinjol, akibat kurang stimulus, akibat macam-macam lah. Tapi kejadiannya memang penurunan purchasing power ini sangat jelas. Bagaimana caranya purchasing power ini bisa dibalikan ataupun penurunannya bisa dihambat? Itu ada dua. Yang pertama adalah stimulus. Jadi Bapak Ibu nanti akan mungkin sering mendengar dan juga membaca di koran, Pak Prabowo selalu akan bilang mengenai investasi. Selalu akan bilang mengenai investasi. Investasi dari Cina sebesar ini, investasi dari Amerika sebesar ini, dia pulang sebesar ini. Akan selalu bicara itu. Karena kita tahu dengan investasi ini akan memperbaiki yang namanya purchasing power. Ya. Yang kedua nanti beliau juga akan ngomong mengenai makan gratis dan juga edukasi. Ini short term dan long term. Short termnya bahwa, nah ini kebetulan saya ada sedikit diskusi internal dengan teman-teman juga untuk mengenai makan siang ini. Makan siang ini menurut saya sangat menarik nih. Targetnya Januari sudah mulai, sekitar 50 juta. Targetnya adalah murid-murid dan juga ibu yang yang sedang hamil.
ada beberapa makanan yang perhitungan proteinnya itu harus mencapai level tertentu. Ada juga yang bilang isu adalah nanti ada susu ikan, ayam dan lain-lain untuk mendapatkan protein tertentu. Tapi dampak ekonominya menurut saya ini bisa lebih besar dibanding yang orang-orang pikirkan. Karena kenapa? Pertama, transportasi itu akan dilakukan oleh transportasi online, ya, Gojek dan Grab. Itu yang akan yang spillover-nya. Dan ini yang menurut saya menarik, tadinya itu dapurnya itu akan centralized, sekarang ternyata decentralized. Ya. Jadi multiplier effect dari stimulus ini menurut saya namanya MPC-nya itu akan lebih besar dibanding satu kali. Mungkin bisa 2 sampai 2,5 kali. Jadi multiplier effect-nya akan besar. Jadi saya sih cukup positif setelah saya mempelajari mengenai makan siang ini ya. Nah, kedepannya memang pendidikan, Bu. Ya, seperti Ibu Koni bicara, kita ini harus mempelajari yang satu namanya AI dan juga dunia yang akan itu. Nah, itu memang suatu yang makanya Bapak Ibu mendengar juga banyak LPDP, Bu ya sekarang ya. LPDP kenapa sekarang tiba-tiba orang boleh tidak pulang ke Indonesia nih karena ingin mensupport supaya bisa mendapatkan ilmu dan lain-lain. Jadi plan-plan ini sebetulnya sudah ada semua, cuma kita bagaimana kita melihat dalam 3-6 bulan kemudian implementasinya seperti apa. Saya ke Ibu Koni lagi. Bu, sebenarnya kalau dari sisi ekonomi dan juga politik seperti itu, dibanding misalnya kayak sekarang kita netral, antara kita misalnya agak merapat ke sini misalnya dengan bergabung ke BRICS kayak gitu. Seperti apa sih Bu pemetaannya? Kalau saya kira sih justru, tapi sebenarnya sebelum menjawab BRICS aku penasaran. Jadi tadi kalau makan gratis cuman apa yang dipikirin tadi? Pinjol, ojek gitu. Grab, ojek, jadi mereka yang akan distribusi untuk logistik. Kalau saya mau bilang ini, kalau ada yang mau investasi di piring kaleng buat makan, siap-siap investasi piring kaleng buat makan. Enggak, denger-denger soal mau bikin pakai piring kaleng nanti makannya. Jadi itu juga menarik Pak, kalau ada yang industrinya main-main di daerah situ gitu. Itu menarik Pak, daripada beli keluar kan mending bikin sendiri. Nah terus tadi BRICS, saya pikir malah ini akan menjadi sangat menarik karena gini ya. Saya malah membahasanya gini, dulu kan kita punya kemampuan besar non-alignment movement kita tuh terkenal kemana-mana. Malah kita di Paris besok bulan April di Sorbonne kita akan merayakan bagaimana pemikiran Soekarno non-alignment movement itu telah menggerakkan dunia. Nah di hari ini menurut saya the real non-alignment movement yang terjadi justru oleh Presiden Putin, oleh presidensi gitu. Dengan Brasil, dengan South Africa ketika dia membangun BRICS. Karena BRICS ini akhirnya kan jadi besar. Ketika dia bergabung ke Eurasia kemudian jadi Greater Eurasia Partnership. Ya namanya apa kalau bukan non-alignment movement kan? Karena udah 3/4-nya dunia malah itu kan kalau kita tarik garisnya. Jadi menurut saya BRICS is the gate to enter that position gitu. Makanya saya tuh orang yang sangat pro BRICS dari awal. Ya, karena gini di BRICS pun kita jangan sampai jadi kasta terendah lah kira-kira gitu yang mau saya bilang. Ini kan kalau pendiri kasta dewanya nih. Jangan sampai kita di kasta sudra karena kita paling terakhir gabung. Apalagi kalau dikejarnya sama Malaysia gitu. Maksud saya kita harusnya cepet aja untuk ikut. Ada resiko pasti, apa sih dunia ini gak ada resiko gitu. Misalnya dalam pembicaraan saya dengan salah satu petinggi negara, hati-hati masuk BRICS karena nanti mungkin terburuknya katanya reserve kita tuh bakal dimainkan oleh Amerika lah sama seperti Amerika menghukum Rusia. Tapi kan kembali, kalau negara-negara seperti lain bisa survive, atau negara-negara yang di embargo lain bisa survive, masa Indonesia nggak bisa sih? What is the worst scenario? Apalagi sekarang kita punya presiden yang menurut saya nasionalismenya besar gitu. Jadi pasti pride negara dan kemudian ketahanan itu akan harus dibangun. Tapi kan sekali lagi nggak mungkin cuma presiden sendiri ya. Jadi negara pun rakyatnya harus yakin kita bisa gitu. Itu yang paling penting. Kalau kita mau growing our significance or importance kayak gitu ya Bu di tatanan regional, tadi Bu katakan kawasan seperti itu dan tentunya ini juga align dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah kita Indonesia Emas 2045. Apa yang perlu kita perkuat kalau kita lihat tadi di sesi pertama politik anggaran pemerintahan Prabowo Subianto udah kelihatan arahnya kemana, peningkatan di pertahanan, pendidikan seperti itu. Kalau dari Ibu seperti apa nih Bu untuk diterjemahkan? Sama, karena saya kan melihat kenapa tadi saya buka dengan slide-nya Leon Trotsky. Karena perang itu akan terjadi di segala aspek. Dan perangnya jangan digambarkan perang seolah-olah tadi militer to militer. Yang kita akan hadapi adalah perang yang tadi tidak terlihat. Sehingga menurut saya kekuatan kita itu harus kita bangun. Dan kesana kita bicara, akhirnya selain tadi penguatan ekonomi tadi yang disampaikan tentang investasi yang kemudian harus menghasilkan the good economic gitu. Tapi itu akan sangat berhubungan dengan pertahanan.
Makanya itu kita nggak bisa harus berpikir sekarang gini, kalau Amerika tuh MAGA, ya kan dengan dia inward looking, Indonesia tuh menurut saya harus make Indonesia great again-nya, miganya dengan outward looking gitu. Karena dengan itu kita akan memperlihatkan bahwa kita ini udah jadi mulai besar nih dan kita akan harus ada keinginan untuk membangun secara serius. Tadi kenapa saya pentingkan tentang industri pertahanan? Karena saya lama di dunia pertahanan ya. Menurut saya industri pertahanan itu industri yang sebenarnya very make money. Amerika nggak akan jadi hebat kayak gini kalau dia nggak kuat industri pertahanan. Kita nggak usah jadi kayak Amerika yang bikin perang di mana-mana untuk industri pertahanan tubuh. Dengan ancaman yang sekarang masuk ke kawasan yang saya tadi cerita, kalau ekonomi kita makin kuat, kita harus ikuti Cina juga, protect the waters, protect the skies and everything. Kita pasti bisa jadi hebat gitu. Baik, terkait dengan konflik ini boleh dikata blessing in disguise ya buat Indonesia yang memang perekonomiannya masih sangat mengandalkan komoditas ya Pak ya. Kemarin pada waktu konflik Ukraina Rusia memuncak terjadi supply crunch, malah Indonesia dapat blessing in disguise kayak gitu begitu harga komoditas tinggi. Sekarang kita lihat harga komoditas udah mulai easing down lagi. Tadi di paparan sebelumnya Pak Joshua mengingatkan atau ada dalam slide-nya beliau, kita perlu mewaspadai risiko twin deficit lagi. Kalau di mata Pak Arief seperti apa nih Pak? Ya, gak semua komoditas akan bergerak satu arah. Tentunya kita sekarang ada yang namanya precious metal, rare metals, ataupun komoditi yang lain-lain. Ya. Tentunya yang berkaitan dengan oil related, ya, seperti batu bara atau oil, ya tentunya ini geopolitical akan sangat berperan besar. Tapi kita sudah berinvestasi di komoditi sekian lama, pengalaman saya 27 tahun, pada akhirnya yang mendrive itu secara fundamental adalah supply dan demand. Kita bisa melihat geopolitical ini sifatnya temporal. Tapi apakah supply dan demand ini akan memperbaiki yang namanya harga dalam waktu misalnya 5-10 tahun ke depan. Jadi itu yang kita melihat untuk bisa berinvestasi dan juga bisa melihat opportunity berinvestasi di komoditi. Karena harga misalnya harga oil prices turun. Karena Timur Tengah ada sedikit isu perdamaian misalnya atau tidak akan eskalasi. Oil price bisa turun itu 5% gitu. Jadi oil price itu bukan turun 1-2%, sekali turun 5%. Sekali naik juga 15% gitu. Tapi kedepannya itu kita melihat bahwa ada beberapa tren di komoditi yang sudah pasti demand-nya itu ada. Ya. Seperti misalnya kita melihat sustainability sektor. Ya. Kita ngomong dari EV ataupun battery segala macam. Jadi demand untuk nikel misalnya dan segala macam pasti akan tumbuh terus gitu. Pak mumpung masih ngomongin ini kan katanya Trump gak terlalu green nih Pak. Ini Betul. ngefek gak sih ke kita? Dia gak terlalu green karena kita tahu Amerika adalah penghasil minyak. Jadi dia gak terlalu green. Tapi nanti menurut saya semua negara akan memaksa dia untuk berpikir green. Jadi itu dia tidak bisa elakkan gitu. Mungkin sekarang karena masih aura-aura election ya Bu ya. Kita oleh election kan bisa bicara apa aja euforia ya Bu ya. Tapi pada akhirnya green ini tidak bisa dilakukan. Kalau masyarakatnya mulai sakit, ya mudah-mudahan nih Jakarta nih gubernur kita main ya. Tapi kalau masyarakatnya mulai sakit, dia akan berpikir green gitu. Jadi demand untuk metal yang bersifat sustainability menurut saya tetap akan bagus ya. Atau ya emas, Bapak Ibu tahu setiap kali ada sedikit uncertainty orang beli emas. Gitu. Outlook-nya gimana? Ya. Kalau saya melihat outlook untuk emas cukup stabil, oil menurut saya mungkin masih bisa turun in the short term. Ya. Menurut saya. Apalagi dengan eskalasi tarif ya. Karena tarif ini sifatnya temporal untuk demand. Karena harga di Amerika akan naik, demand akan turun sedikit. Mungkin orang-orang akan lebih shifted ke beberapa consumer goods. Jadi orang penggunaan oil mungkin sedikit turun, tapi itu sifatnya short term. Ya. Balik lagi pada akhirnya ekonomi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana suatu negara bisa mengoptimisasikan economic potential. Dan itu menurut saya hanya bisa dilakukan dengan fiskal dan juga monetary policy. Makanya saya pikir bagaimanapun untuk Amerika bisa grow sekitar 2,5% dan untuk bisa
avoid China take over terlalu cepat, itu Amerika growth harus naik. Nah untuk Amerika growth naik itu menurut saya balik lagi inflasi harus ditahan dan suku bunga harus turun. Jadi kalau saya melihat balik lagi ke twin deficit Indonesia, kita mungkin akan melakukan twin deficit. Balik lagi yang makanya ini bukan sesuatu yang baru dan ini sudah terlihat dari tahun lalu bahwa kita akan memasuki yang namanya twin deficit. Rupiah juga sudah mulai agak sedikit kena tekanan. Makanya balik lagi kita melihat polisi pemerintah dan polisi Pak Prabowo ini sekarang mereka tahu bahwa stimulus harus dikerjakan dan juga harus dapat investment. Itu dua menurut saya jalan keluar untuk Indonesia sekarang ini. Ya. Mungkin saya di situ dulu nanti kalau ada pertanyaan banyak. Soalnya saya bisa kemana-mana ngomongnya ini. Saya nggak mau terlalu banyak tapi saya coba berbicara opportunity apa yang bisa dilihat dari semua volatilitas yang kita lihat di. Betul, selalu ada opportunity ya Pak di tengah tantangan. Kita masih punya waktu 25 menit tadi di sesi pertama kita cuma bisa akomodasi satu penanya. Kayaknya lebih seru kalau saya lempar ke floor ya biar lebih banyak yang bisa diskusi langsung dengan Ibu Koni dan juga Pak Arief Wana. Saya akan buka di sayap tengah. Oke Bapak yang berdiri paling duluan. Boleh dibantu mikrofonnya? Mohon disebutkan nama dan ditujukan kepada siapa ya Pak pertanyaannya? Nama saya Sugito, saya tujukan ke dua narasumber. China melalui Xi Jinping itu kan merekrut programnya itu kan obor ya, One Belt One Road. Itu 60 negara sudah ikut, tujuannya adalah untuk ekonomi. Pertanyaannya, dulu Pak Jokowi juga pernah bahwa transaksi internasional tuh bisa menggunakan yuan. Karena USD itu kan naik turun terus bahkan turunnya susah. Saat ini aja 15.880. Kemudian pertanyaannya bisakah yuan menggeser USD untuk kedepannya? Terima kasih Bu. Baik Pak Santo, kita tampung atau kita jawab langsung nih? Jawab langsung aja kali ya mungkin, boleh Pak? Oke. Jawaban singkatnya belum bisa Pak. Karena US dollar itu memang sekarang, nah ini saya jadi bicara agak sedikit melenceng. Jagonya Amerika itu ternyata dia selalu menciptakan demand untuk US dollar. Secara bapak-bapak ibu tidak sadar, siapa di sini yang pakai ChatGPT? ChatGPT bayarnya pakai apa? USD. Bitcoin. Banyak kan juga transaksi. Jadi Amerika ini memang pintar untuk menciptakan demand-demand yang baru untuk US dollar. Tapi saya tidak bilang bahwa China tidak punya chance untuk menjadi suatu yang namanya global reserve currency. Tapi sekarang ini belum bisa. Dan dengan ekonomi apa yang terjadi di China dengan harga properti sektornya yang sedang gonjang-ganjing dan juga consumer confidence-nya sangat rendah, purchasing power juga sangat rendah. Saya tuh nggak pernah percaya dengan data Cina Pak. Jadi saya dulu pernah kerja di JP Morgan Credit Suisse 15 tahun, selalu dia punya data itu menurut saya banyak sedikit tertutupi lah gitu apa kelemahan-kelemahan Cinanya gitu. Jadi kalau saya selalu bicara dengan teman-teman di sana bagaimana mereka feeling dan mereka spending itu menurut saya lebih menceriakan dan mereka semua bilang bahwa kejadian di Cina ini sekarang sedang krisis kepercayaan. Masih krisis kepercayaan. Purchasing power emang agak turun tapi krisis kepercayaan itu yang paling besar karena krisis kepercayaan itu dikaitkan dengan harga properti. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ngeliat harga propertinya naik Bapak Ibu akan merasakan jauh lebih kaya nih kita nih. Akan spending lebih besar. Tapi Cina ini karena propertinya sangat drop segitu banyak, ini krisis kepercayaan. Makanya ada yang namanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membeli properti-properti supaya harga properti membaik. Ini yang dibalikan dulu oleh China. Jadi kalau Bapak Ibu bicara stimulus dan apa yang di China itu adalah membalikan yang namanya confidence terhadap properti dan juga net value. Gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi Cina ini punya masalah sendiri nih sekarang. Dengan adanya trade war juga mungkin
kekuatan dari ekonomi Cina ini juga sekarang sudah tidak sekuat mungkin kita ngomong 5-10 tahun yang lalu. Jadi untuk menggantikan posisi US dollar sebagai global reserve currency menurut saya belum. Tapi bukan tidak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu melihat selama 5 tahun masih bisa Pak. Kalau Bapak bilang ngomong 2-3 tahun tidak mungkin. Tapi kalau 5 tahun things can be different gitu. Ini kalau dari semua negara di dunia yang bisa melakukan reformasi secara besar-besaran adalah Cina menurut saya. Ya. Jadi itu aja mungkin jawaban saya. Ada view dari Bu Koni? Saya tuh percaya Cina itu kan keajaiban ya, nggak mungkin ada negara yang bisa seperti Cina itu nggak ada. Jadi kalau untuk yuan saya kurang yakin Pak, tapi sekarang kalau Bapak lihat beberapa minggu lalu ketika Presiden Putin di Kazan, BRICS meeting, baru saja memperlihatkan mock up uang BRICS, dunia kaget kan Pak, itu baru mock up Pak. Jadi mungkin ke yuan enggak Pak, tapi ke BRICS money, there's something else. Jadi mungkin itu yang mesti kita juga perhitungkan. Kalau soal Amerika sendiri saya tuh agak bingung cuma satu, ini bukan bilang saya ya. Cuman saya nggak ngerti kalau sekarang Amerika itu kan mau geser reserve-nya ke Bitcoin. Ini kan jadi pertanyaan kenapa kalau dia yakin betul USD-nya is very powerful, ya kan? Kenapa dia shifting ke Bitcoin, that's number one. Number two kalau dia bilang contohnya tuh El Salvador kan negara, mohon maaf gitu loh. Ya, itu mungkin pertanyaan lebih cocok saya juga nanya juga gitu. Karena buat saya itu nggak mudah memutuskan negara seperti Amerika untuk geser reserve ke Bitcoin itu pasti ada sesuatu gitu. Gimana Pak? Saya bukan ahli Bitcoin Bu, tapi yang saya mengerti dan yang saya lihat adalah bahwa Amerika ini ingin menggandeng semua negara-negara yang tidak bisa trade atau bertransaksi langsung dengan Amerika. Dan ini kebanyakan negara-negara yang mungkin bukan sekutu mereka ataupun negara-negara yang dari negara miskin tapi juga ada porsi yang negara yang mereka ingin punya sedikit related to American asset. Jadi kalau ibu negara yang miskin tapi kita pengen punya US dollar kan nggak bisa beli Bu. Pakai Bitcoin. Jadi balik lagi Amerika ini emang pinter untuk meng-create yang namanya demand. Demand untuk currency mereka, baik itu dalam Bitcoin ataupun dalam itu. Nanti sebentar lagi dalam AI. AI dari mana ini semua? Negaranya Amerika Bu. Jadi yang kita pikir 10 tahun yang lalu bahwa wah Amerika ini akan di take over dengan Cina dalam waktu sekejap. Sekarang kita ngomong 5-10 tahun lagi baru mungkin Cina bisa mengejar Amerika. Karena Amerika ternyata bisa growth cukup tinggi juga ternyata. Oke, kita buka untuk penanya selanjutnya mungkin di sayap sebelah sini Bapak yang pakai baju batik. Baik. Saya Beni, pertanyaan saya ditujukan pada keduanya, Bapak dan Ibu. Jadi sekarang Indonesia sedang berusaha untuk menjadi anggota BRICS ya. Setahu saya beberapa bulan yang lalu Menteri Pak Erlangga Hartarto juga berusaha untuk Indonesia berusaha menjadi negara OECD, blok negara ekonomi negara barat. Maksudnya apakah mungkin Bu atau Pak, jadi kita diterima dua-duanya. Mungkin yang terbaik memang kita diterima dua-duanya ya. Tapi apakah hal itu mungkin? Terima kasih. Gimana pandangannya ini? Secara politik mungkin nanti Bu Koni bisa bicara. Tapi kalau secara ekonomi saya pikir Indonesia belum siap Pak untuk memposisikan posisi dia untuk satu. Dan menurut saya untuk posisi non-blok menurut saya tetap Indonesia ini lebih baik dari segi ekonomi Pak ya. Karena memang reserve kita memadai tapi bukan suatu yang tinggi, kita masih twin deficit ya seperti itu. Dan kita memang secara investasi dan human resources Pak. Itu juga belum cukup untuk kita take a stance secara ekonomi Bu ya. Nanti mungkin bukan ini bisa secara ekonomi. Kita masih memerlukan yang namanya investasi. Dan investasi itu bisa dari negara mana saja gitu. Kalau kita bisa membuka dan asal itu ekonomiknya masuk, saya rasa itu akan jauh lebih penting untuk kesinambungan ekonomi untuk mencapai Indonesia emas itu. Karena kita tahu ada perhitungannya namanya ICOR, mungkin Bank Permata punya ekonomis Pak Joshua bisa menjelaskan nanti later. Saya nggak mau, ini suatu subjek yang menurut saya cukup penting untuk melihat berapa persen dari investment untuk bisa mendapatkan yang namanya GDP growth supaya
anak-anak muda yang keluar dari pendidikan ini bisa dapat kerjaan. Gitu. Nah itu menurut saya jauh lebih penting dari segi ekonomi dibandingkan kita berpihak ke satu atau dua kubu ya istilahnya Pak. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa jawab. Dari Ibu Koni. Kalau saya malah sebaliknya, tadi saya bilang kan, BRICS itu malah bisa membuat jadi percepatan gitu. Karena kalau kita pakai posisi kita non-blok, yang tadi saya warning, jangan sampai non-blok itu malah tidak menjadikan kita apa-apa siapa-siapa. Kalau India bisa menjadi bagian dari the Quad secara defense misalnya, tetapi kemudian di secara ekonomi ada di BRICS, why not we do the same? Kan seolah-olah tangan kirinya ekonomi, tangan kanannya militer. Itu yang tadi saya tekankan, karena posisi Indonesia yang tadi saya perlihatkan itu demikian strategik, harusnya kita gunakan itu. Karena sekarang mau apapun kita bicara, semua itu hubungannya karena pergerakan resource dan trade kan. Dan mostly lewat laut. Dan kita menguasai, menurut saya di era sekarang tuh kita akan sangat kuat gitu dengan kita punya share of communication kita yang demikian strategik. Jadi menurut saya malah kalau ke BRICS, apalagi tadi dia akan segera bergeser cepat menjadi Greater Eurasian Partnership, kita akan tertinggal kalau kita terlalu berpikir terlalu lama atau menimbang terlalu lama. Dan efek secara anak muda juga menurut saya akan lebih malah mendorong mereka lebih lebih outward looking gitu. Saya lihatnya agak terbalik ya. Berbeda pendapat. Baik, saya buka untuk penanya selanjutnya, sayap sebelah sini. Oke, siap. Bapak yang pakai baju biru muda. Iya, silakan. Selanjutnya mungkin ada penanya wanita ya, boleh? Boleh ya, oke baik. Oke baik, selamat siang semuanya, terutama untuk kedua narasumber. Saya ingin bertanya kepada Ibu Koni ya, kebetulan she's my favorite actually. Saya selalu mengamati pendapat-pendapat beliau gitu. Saya lebih banyak menyoroti mengenai industri pertahanan aja. Mengenai pertahanan negara kita Bu, gitu. Indonesia ini kan kita di belahan selatan ini kan cukup besar ya. Dan kita kan di mata asing kan negara kita kan sangat seksi dengan begitu kayanya hasil laut dan sumber daya, alam dan sebagainya gitu ya. Maksud saya gini, kendala apa selama ini pertahanan negara kita itu selalu inward looking atau defense ya. Kenapa kita tidak mencoba untuk ofensif gitu loh. Atau seperti yang dilakukan oleh Rusia, passive offense gitu. Kedua, seberapa besar Ibu yakin bahwa jika Trump, ya maksudnya he's an elected president now, kalau sudah dilantik, perang di Rusia dan Ukraina maupun di Timur Tengah itu akan fully stop. Sedangkan the last news, what I read, Joe Biden itu baru saja mengizinkan Ukraine untuk menggunakan supersonic tactical missile untuk attack Russia. Dan kalau itu digunakan, tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi perang dunia ketiga dan mungkin menjalar ke yang lebih besar. Itu aja pertanyaan saya dan kebetulan nama saya Yudis, as an academic I'm Dr. Lesmana, but here we are not in academics, so I think better not to put the academic degree. Thank you so much. Oke, thank you so much Pak. Silahkan kita jawab Ibu. Aduh, beda. Ini Canggih yang nanya, Canggih jadi bingung juga ya. Jadi gini Pak, kalau Indonesia mau jadi outward looking defense atau mau jadi defensif ya, outward looking defense itu karena dia akan berubah menjadi ofensif tadi kan. Ngumpet apa dia ofensif kalau dia nggak outward looking, mau bunuhin rakyat sendiri kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau dia mau outward looking Pak, dia betul-betul harus punya keyakinan bahwa dia, kalau saya nyebutnya nggak ofensif, karena kalau ofensif itu kita harus pengen punya kekuatan kayak Amerika gitu, semua orang kita kontrol. Kita mungkin sebutnya defensif, ofensif pasif. Ofensif pasif itu menurut saya bedanya adalah kalau sekarang tuh dengan doktrin pertahanan kita tuh nunggu orang mentung baru kita bereaksi. Karena kita kan harus defensif. Tapi kalau dengan ofensif pasif, kita baca orang itu sudah mau menyerang kita serang duluan, kan kira-kira gitu. Nah dampaknya itu akan banyak Pak, karena itu tadi akan mendorong banyak perubahan. Baik secara teknologi, secara sains, dan secara industri. Dengan tertantangnya kita menjadi outward looking, itu yang akan terjadi Pak. Jadi kalau sekarang kita inward looking terus sudah nggak pada, menurut saya sudah lewat masanya. Makanya saya pernah mengusulkan dalam rapat di Lamhanas, dalam rapat di TNI, sebenarnya nama TNI itu udah nggak boleh lagi nama Tentara Nasional Indonesia. Dengan konstelasi geopolitik ada di Asia sekarang dan ke depan,
harus kembali menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Jadi bukan tentara nasional, kalau tentara nasional itu dia jago kandang seperti istilah saya. Tapi harus sudah jago yang bisa mengamankan kawasan. Gitu. Paling tidak, tadi kan saya sarankan apakah aliansi ASEAN kalau nggak boleh dibikin, tapi security cooperation boleh dong gitu. Bagaimana di jalur laut, bagaimana di surveillance dan udara dan lain-lain. Terus tadi pertanyaan kedua itu? Pertanyaan kedua soal kalau misalnya apakah Rusia dan Ukraina ini akan ada percepatan Nah ini menarik Pak. penyelesaiannya setelah Trump Jadi waktu saya 2.0? mau rapat Valdai kemarin itu Pak, tiba-tiba Presiden Trump telat. Telatnya lama lagi, biasanya nggak telat selama itu. Biasa kan pengamanan, kami kan di Sochi Pak, jadi semua tuh mesti yakin aman karena dekat sekali dengan Crimea. Itu tadi 3 jam. Akhirnya saya tanya kok lama banget ya Presiden nggak muncul-muncul. Lagi nunggu Presiden Trump telepon. Nah, jadi kayaknya berarti kan ada keyakinan bahwa Trump akan memegang janji dan saya percaya dia kind of that leaders ya. Saya sih positif akan Pak. Akannya dalam arti mungkin Trump akan dengan mudah tanya Zelensky lu mesti begini karena gue udah gak mau begitu. Demikian juga ke Putin mungkin akan bilang saya akan tetap Rusia mungkin tadi sanksi-sanksi contohnya yang paling berat kan SWIFT Pak. Diputus dari dunia itu kan gak mudah. Nah itu mungkin akan diperingan tapi kamu ngapain. Jadi menurut saya sangat berharap kepada Trump karena tadi diplomasi yang terlalu terselubung itu akan hilang. Saya jadi meyakini betul itu. Indonesia harusnya dengan tadi Pak Prabowo yang menurut saya lebih, saya tadi sempat ngomong ya di ruangan ya Bu ya. Pak Prabowo ini canggih Pak. Menurut saya dia tuh presiden merangkap Menhan, merangkap Menlu. Loh beneran. Jadi menurut saya juga itu. Kalau Trump tuh lebih langsung ngomongnya, nah Pak Prabowo juga akan demikian begitu. Karena tadi dia menurut saya merangkap keduanya. So kita harus itu sebagai opportunity. Tapi kembali saya melihatnya bahwa gak mudah untuk merubah kita yang selalu merasa peninggalan Pak SBY yang saya kurang suka itu ketika dia menyatakan thousand friends zero enemy. Tidak mungkin negara dengan lokasi geopolitik, geostrategi, geoekonomi seperti Indonesia kita nggak punya musuh. Pasti punya. Pasti orang nggak mau kita jadi besar. Nah untuk itulah kita mesti berubah cara kita berpikir dengan tadi lebih aktif keluar atau make Indonesia great again dengan lebih outward looking. Kira-kira itu jawabannya. Tapi jangan ofensif ya Bu, lewat diplomasi aja ya. Kita menumbuhkan strategic importance Indonesia ya di ajang internasional maupun juga di forum-forum internasional dan regional. Baik, saya buka selanjutnya. Ini khusus mau cari penanya wanita. Ibu-ibu. Oke. Selamat siang, saya Ibu Yunika Evelyn. Pertanyaan saya untuk Ibu Koni. Bu Koni di Asia Selatan ini kan ya, Laut Cina Selatan. Sebenarnya kan lagi terjadi ketegangan ya. Mungkin masyarakat di sini nggak begitu tahu ya. Nah, itu kan ketegangan itu kan bukan soal hanya Taiwan dengan RRC, tapi RRC dengan Filipina. Dan itu karena klaim mereka yang 9 dash lines map itu kemudian dinaikkan 1 hari sebelum KTT ASEAN di Denpasar ya. Naik jadi 10 dash line kan. Nah itu termasuk klaimnya mereka kan termasuk sebagian laut di atas di utara Natuna. Kalau mereka sekarang bisa menekan Filipina, apakah nantinya kalau mereka udah lebih asertif ya terhadap laut itu. Apakah itu nanti akan dilakukan juga oleh RRC yang sama terhadap Indonesia? Itu aja nanti bagaimana untuk posisi Indonesia mengingat RRC juga trading partner terbesar sekarang ini kan. Itu saya mau tanya pendapat Ibu. Terima kasih. Baik. Terdengar ya Bu pertanyaannya. Baik. Ya. Makasih Ibu, ini Ibu canggih banget ya, kok tiba-tiba jadi nanya Laut Cina Selatan. Kalau untuk iya. Kalau untuk 9 dash line Bu, saya itu agak no comment karena menurut saya Pak Hikmahanto udah bicara sangat serius tentang joint development kemarin ya. Saya nggak tahu karena saya belum bertemu dengan Pak Prabowo dan timnya langsung kenapa keluar statement joint development itu. That's one thing ya. Tapi kalau pendekatan Cina tadi tentang Laut Cina Selatan, saya tuh pengen kita berhati-hati Bu ya. Tadi saya ingatkan tentang bagaimana jahatnya media sosial framing our mind gitu. Saya salah satu orang yang percaya bahwa klaim China ini tentang 9 dash line kenapa jadi dibebankan ke China sendiri ya. Orang paham gak sih sebenarnya tuh sebelum 9 dash line Bu, itu ada 1000 dash line.
dikeluarkan peta 1000 dash line oleh pemerintah Taiwan, oleh Chiang Kai-shek. Kemudian 48 menjadi 11 dash line. Pertanyaannya apakah kemudian kita bebankan itu ke Cina mainland Pak, Bu? Orang yang mikir itu kan dan yang mengeluarkan kan Chiang Kai-shek. So that's one question yang kita mesti pertanyakan. Jadi jangan kebawa kepikiran, oh itu Cina yang menentukan. Enggak Bu, yang menentukan pertama tuh di tahun 1948 tuh Chiang Kai-shek dan petanya semua lengkap ada di Taiwan, Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, saya nggak selalu sepakat seolah-olah pendekatan historis itu salah. Justru terbalik Pak, Bu. Saya itu orang arsip. Sekarang saya ada di Arsip Nasional Republik Indonesia untuk arsip maritim. Menurut saya justru kalau kita mau membuka histori, kita akan lihat sebenarnya kita tuh sama mereka tuh berteman kok. Baik-baik aja kok gitu. Malah kalau pendekatan historis, mungkin malah kita akan melihat ada kedekatan yang nggak mungkin Cina ngapa-ngapain kita. Kira-kira gitulah. Nah itu yang kenapa saya bilang tadi, ternyata Barat itu, ya kita harus ngomong juga Bu ya, kalau Madeleine Albright bilang ke saya tuh the coalition of the willing. Jadi seolah-olah seluruh dunia tuh nggak ada willingnya, cuma mereka aja gitu kan. Nah dia tuh selalu berpikir bahwa pokoknya coalition of the willing itu mau menjaga kawasan aman dari Taiwan yang diambil atau Laut Cina Selatan yang akan terganggu oleh Cina. Belum tentu begitu. Nah disitulah saya bilang kita ini sekarang harus berani berpikir dan berkata yang berbeda dari sebelumnya. Kan belum pernah dicoba. Pernah coba nggak ada yang menggali? Tadi yang dari 1000 dash line kenapa jadi 11 dash line? Jauh loh Bu bedanya. Dari 1000 jadi 11, terus sekarang jadi 9 jadi 10. What is the reason gitu. Nah itu mesti kita find out dan salah satunya let's talk diplomatically. Di dunia yang sekarang ini yang paling sedih saya setelah perang Rusia dan Ukraina ini, sebenarnya juga bukan perang Bu, tadi itu special military operation namanya. Tapi karena NATO ikut-ikutan ya jadi perang lah gitu kan. Nah yang dihapuskan apa coba Bu? Diplomasi. Sekarang kedutaan besar Rusia ada di seluruh dunia, di kita juga di Kuningan ada. Apakah dubesnya masih diundang oleh negara-negara NATO? Apakah dubesnya disejajarkan untuk berbicara? Enggak Bu, gitu loh. Banyak negara-negara saya kan ngajar di Sorbonne, saya ngajar di Le Havre juga Bu. Beberapa saat saya sempat di-freeze, gak boleh. Karena kamu terlalu pro-Rusia atau sekarang apalagi guru besar di Rusia gitu. Hopefully gitu dengan sekarang mulai mencair apalagi Trump moga-moga segera menelpon Pak Putin. Ya semoga agak damai Bu. Tapi kembali ke Laut Cina Selatan, Indonesia menurut saya sebagai negara terkuat dan terbesar di ASEAN harusnya berani memberi ide yang lain. Pak Prabowo kan bicara soal garis demarkasinya Ukraina dan Rusia di Shanghai Cooperation. Kenapa Kenapa sekarang nggak berani bilang juga? Coba kita lihat yang berbeda sehingga kita nggak terlalu entai atau terlalu takut Bu ya. Karena kayaknya itu yang lagi mau dibentuk takut gitu. Saya kira itu, terima kasih Bu. Baik, kita harus tutup sesi Q&A dengan Bapak Ibu sekalian karena kita sudah sampai di penghujung sesi 2 ini. Saya boleh minta closing statement dari Pak Arief Wana terlebih dahulu untuk sesi kita ini Pak? Ya mungkin closing saya singkat saja ya. Jadi di tengah-tengah geopolitical dan volatilitas yang kita alami ini Bapak Ibu sekalian jangan istilahnya terlalu takut dan tidak bisa melihat opportunity. Karena situasi yang tidak menentu itu yang biasanya memberikan valuasi yang murah Pak. Kalau sesuatu yang udah kelihatannya bagus biasanya valuasi itu sudah mahal gitu. Jadi itu mungkin yang saya encounter banyak sekali dengan investor yang selalu pengennya semuanya udah bagus terus pas ngeliatin valuasi wah sudah mahal gitu. Jadi kita tetap optimis, kita juga tapi tetap selalu selektif dan mengerti bagaimana mengukur volatilitas itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wah, very powerful. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Arief Wana. Ibu Koni. Kalau saya tuh selalu prinsip lihat gelas tuh setengah penuh Bu, bukan setengah kosong. Jadi kita mesti percaya bahwa kita bisa, tetapi betul itu diperlukan ketahanan yang besar dari kita semua dan kepercayaan diri. Dan buat saya itu gampang lah. Sebenarnya gini, kalau orang lain bisa, negara lain bisa, kenapa Indonesia enggak? Itu aja kok jawabannya. Jadi harus ada kata tertantang untuk bilang bahwa kita tuh mampu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu enggak. Karena gini, kalau terlalu hati-hati tadi kita belum singgung Pak ya. Yang saya khawatirkan malah terbalik Pak. Investasi kita lari keluar. Kalau kita terlalu takut untuk ngapa-ngapain dan kita ragu untuk ngapa-ngapain. Jadi percayalah kepada diri sendiri, kita jaga Indonesia kita baik-baik. Dan mari kita wujudkan tadi Pak Prabowo dengan menjadi burung Garuda. Wah, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Koni Bakri.